Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan kita di dalam ibadah kita. Mari kita akan memulainya dengan mengambil waktu saat teduh. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Mazmur 89 ayat 2 sampai 3 mengatakan, Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Ibadah umum pada pagi hari ini dan perjamuan kudus yang akan diadakan dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Ketika kita boleh bersama-sama datang ke hadapan Allah, maka kita menyadari semua itu adalah kasih karunia Allah bagi kita. Dia yang memelihara kita sampai saat ini. Mari kita tinggikan namanya, naikkan puji-pujian kita. Kita nyatakan, besar setiamu. Tiada kurang dan tidak
Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, Bapa yang baik, Bapa yang menjadikan kami, yang memelihara hidup kami. Kami datang ke hadapan-Mu. Kami datang menyembah-Mu, karena Yesus Kristus, Allah yang menyelamatkan kami, sehingga kami boleh menyembah, memuji, meninggikan Engkau. Kami datang, kami hendak mengucap syukur atas segala yang Engkau lakukan di dalam hidup kami. Kami juga menyadari siapakah kami ini. Kami datang hanya karena belas kasih-Mu. Karena itu kami mohon, biarlah apa yang kami kerjakan, puji-pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami berikan, itu boleh berkenan kepadamu. Engkau yang menolong kami. Biarlah Allah Roh Kudus yang memimpin akan ibadah ini dari awal hingga selesainya. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita datang dengan satu tujuan. Kita hendak bersama-sama untuk memuji Tuhan, mengingat akan rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Ku mau puji tentang rahmat-Mu. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kasih setiamu dan setiamu, agar mereka tahu kasih setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Anugerah Tuhan dinyatakan di dalam Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Sehingga ketika kita datang ke hadapan Tuhan, kita menyadari bahwa kita ini manusia berdosa dan hanya bergantung kepada pengasihan Tuhan kepada kita. Kita yang percaya, kita diampuni dosanya. Kita menjadi orang yang beruntung. Tetapi Tuhan ingin kita tetap datang, mengakui kelemahan, mengakui dosa kita di hadapannya. Mungkinkah aku beruntung? Ya, tinggalkan tata mulia, apa besar anugerahnya, menjelma jadi manusia, untuk tebus orang berdosa. Besar amat kasih-Nya untuk aku yang berdosa. Kasih ajaib, oh mungkinkah Tuhan mati menggantikanku? Mari kita menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu untuk mengakui dosa dan kesalahan kita. Yakinlah, Tuhan akan mengampunimu.
Tuhan akan menguduskanmu. Berdoalah. Ya Allah, kami datang mengakui kelemahan kami. Kami hanya mengharapkan belas kasih-Mu dan anugerah-Mu yang menyelamatkan kami, yang menguduskan kami sehingga kami boleh datang ke hadapan-Mu. Berilah kami hati yang baru, tekad yang terus-menerus untuk memberikan yang terbaik kepada-Mu. Kami percaya hanya Roh Kuduslah yang akan memampukan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami boleh mendapatkan pengampunan. Amin. Anugerah Tuhan diberikan. Di dalam Roma pasal 5 ayat ke-8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Karena itu sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan dalam darah Kristus, mari kita bersama-sama menyatakan tekad kita. Kita akan membaca petunjuk hidup baru bersama-sama yang diambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika selamanya. Kita datang ke hadapan Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Kita akan bersama-sama menggunakan waktu yang ada di depan kita untuk belajar akan apa yang Tuhan inginkan melalui penguraian firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Tikio. Sekaligus kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Pakailah waktumu. Pakailah waktumu dekat padanya untuk bersekutu bersama Tuhan. Pandanglah wajahnya lebih mirip Dia, nyatakan kasih-Mu dalam hidupmu. Selamat pagi saudara-saudara. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu, beribadah, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan setelah itu kita akan melaksanakan perjamuan kudus bersama di awal bulan Agustus ini.
Firman Tuhan hari ini akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 23 sampai 31. Beginilah firman Tuhan. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat atas nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Berbahagialah kita sekalian yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah kepada-Mu, dan kami hendak merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami dengan kebenarannya ya Tuhan, dan tuntunlah kami supaya kami boleh melakukan apa yang berkenan kepada Kamu, kepada Engkau, oleh tuntunan Roh-Mu kepada kami sekalian. Terima kasih, kami menyerahkan semua ini dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita diancam, apa reaksi kita? Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita merasa terancam itu, ada dua reaksi yang biasanya bisa timbul. Yang pertama, kita akan ketakutan, ya. Dan kalau kita ketakutan, biasanya kita akan melarikan diri dan menyembunyikan diri. Tetapi ada kalanya saudara-saudara, waktu kita terancam justru kita ini melawan, gitu ya. Nah, satu kali saya ini pernah kerja jadi arsitek, dan saya waktu itu di Pulau Moyo sedang membangun sebuah hotel di sebuah hutan, saudara-saudara ya. Jadi karena di hutan lindung, maka tentu kami membuat kemah dan memulai membangun hotel itu. Dan benar saudara-saudara, di dalam hutan itu kita bertemu dengan banyak binatang, ketemu ular, ketemu celeng, ya, ketemu biawak, saudara-saudara. Nah, ada banyak biawak, ya. Biawak itu seperti kadal begitu, tapi besar, ya, besar. Ada yang besarnya itu sampai hampir 1,5 meter atau 2 meter. Kalau dia lewat dari jauh kita sudah dengar suaranya ketebak, ketebuk, ketebak, ketebuk, gitu ya. Nah, saudara-saudara, dan biasanya kalau udah begitu, wah ini gede ini, gitu ya. Dan kalau ketemu di jalan, biasanya kami takut, gitu ya. Saya takut, dan teman-teman juga takut, kita lari. Tapi saudara tahu, biawaknya juga lari, begitu ya. Lari juga, gitu ya. Nah, satu kali kita ketemu dengan biawak yang lebih kecil, yang kira-kira 1 meter begitu panjangnya ya. Nah, teman-teman ini berkata, ayo tangkap, gitu ya. Lalu kami mengejar biawak itu. Waktu kami kejar, dan kami sudah mendekati dia, tiba-tiba dia berbalik, dan kemudian dia membuka mulutnya dan mengeluarkan lidahnya, gitu ya. Dan kami jadi ketakutan, saudara-saudara, dia melawan. Kenapa kok melawan, saudara-saudara? Karena dia terdesak. Itu insting setiap kita, termasuk manusia juga, begitu ya. Kita bisa
ketika terancam, ketika terdesak, kita bisa melawan. Nah, saudara-saudara sekalian, ancaman bisa membuat kita menjadi berani ketika kita terdesak. Tetapi ada kalanya juga ancaman itu membuat kita berani bukan karena terdesak, saudara-saudara. Karena kita tidak ngerti, gitu, tidak ngerti ancaman itu, tidak ngerti bahayanya, tidak peduli, ngawur, gitu ya. Contoh sederhana ya COVID-19 ini, bukan? Saudara-saudara, kita tahu pemerintah itu menyuruh kita untuk berhati-hati, jangan berkumpul, jaga jarak, pakai masker. Saudara kalau ke pasar itu, saudara ya, tidak ada orang peduli, begitu ya. Semuanya santai-santai aja, gitu ya. Bahkan ada orang-orang yang merasa, tidak perlu takut begitu, ya, tidak perlu takut begitu. Corona itu apa? Gitu, tidak perlu takut. Ada orang-orang yang justru mengadakan pesta dengan orang-orang yang sedang positif COVID-19. Orang-orang yang tidak peduli itu, ya. Nah, ini apakah hal yang benar? Tidak benar, saudara-saudara sekalian ya. Nah, tetapi ada orang yang berani, bukan karena terdesak, bukan karena ngawur, tetapi karena hal yang benar, ya, karena hal yang benar. Bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah bagian akhir dari cerita tentang penyembuhan yang dilakukan di dalam nama Yesus oleh Petrus dan Yohanes di Gerbang Indah. Ya, saya mengulang sedikit, ya, sepintas saja. Petrus dan Yohanes sedang pergi mau berdoa di Bait Allah dan dia lewat di pintu Gerbang Indah. Di situ ada seorang pengemis yang sudah umurnya 40 tahun lebih, sejak lahir tidak bisa berdiri, dia lumpuh, dia minta-minta. Ketika mereka lewat, dia berharap dapat duit, tapi Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak saya tidak punya, dalam nama Yesus bangun dan berjalanlah. Orang itu bangun, berjalan. Saudara-saudara, itu menimbulkan banyak orang datang. Wah, terjadi mujizat luar biasa. Nah, ketika itulah Petrus dan Yohanes kemudian berkata, yang menyembuhkan bukan kami, tetapi Yesus Kristus. Dia memberitakan Injil, orang yang lumpuh dan disembuhkan di situ, dan katanya jumlah mereka hari itu bertambah jadi 5.000 orang. Berarti kira-kira tambah 2.000 orang. Dan itu menimbulkan kemarahan ahli Taurat orang Farisi yang merasa ini penyesatan, gitu ya. Ditangkaplah 2 orang itu, dan kemudian mereka diinterogasi, dan sekali lagi di hadapan pemuka-pemuka agama ini, Petrus Yohanes menceritakan tentang Yesus Kristus. Dan kemudian ketika mereka diancam, jangan lagi memberitakan firman Tuhan atas nama itu, mereka justru menjawab, pikirkanlah sendiri, ya, takut kepada kamu atau takut kepada Allah. Kami tidak mungkin tidak mengatakan apa yang kami lihat dan kami dengar. Nah, kemudian kita tahu bukan, dalam minggu yang lalu Petrus dan Yohanes kemudian dilepaskan, sebab bukti kuasa Tuhan Yesus Kristus itu tidak bisa dibantah. Ya, orang yang sembuh itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Kemudian mereka dilepas, tapi dengan ancaman, jangan lagi memberitakan Injil dalam nama Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, bagian yang kita baca tadi bercerita ketika mereka dilepas, mereka tidak bersenang-senang atau pulang ketakutan, tidak ya. Tapi mereka pergi kepada teman-temannya, kepada murid-murid yang lain, dan kemudian mereka menceritakan bagaimana pekerjaan Tuhan itu dinyatakan. Dan kemudian mereka juga menceritakan ancaman yang mereka terima. Saudara-saudara sekalian, menarik. Kemudian murid-murid itu ketika mendengar itu semua mereka berlutut bersama-sama dan mereka berdoa. Apa doa mereka, saudara-saudara? Doanya itu bukan doa minta, Tuhan, hukumlah orang-orang itu, begitu ya. Buatlah mereka binasa, gitu. Turunkanlah api dari langit, enggak gitu. Mereka juga bukan berdoa, Tuhan, lindungilah kami dari ancaman orang jahat. Jauhkanlah dari kami dari apa yang jahat, gitu ya. Selamatkanlah kami. Bukan begitu juga. Tetapi kalau kita membaca firman Tuhan yang kita baca tadi, jelaslah bahwa mereka minta supaya mereka diberi keberanian untuk memberitakan Injil. Keberanian untuk memberitakan Injil.
Inilah keberanian yang kudus, keberanian yang berkenan kepada Allah. Keberanian ini muncul kenapa, saudara-saudara? Karena mereka mengenal Tuhan, mengenal Allah yang mereka sembah. Saya ulangi ya, keberanian yang kudus itu muncul sebab mereka sungguh mengenal siapa Tuhan yang mereka percayai. Saudara-saudara sekalian, saya berharap ketika sebagai orang-orang percaya kita menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, kita tidak usah menjadi takut, tetapi waktu kita melakukan sesuatu dengan tindakan yang benar, tidak takut itu bukan karena kita ngawur, tetapi biarlah kita melakukan itu semua karena kita mengerti siapa yang kita percayai, seperti para rasul dan murid-murid pada awal gereja berdiri ini. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi menceritakan bagaimana mereka yang pertama-tama mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Dikatakan begini dalam doa mereka, ya Tuhan, ayat 24, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Saudara-saudara sekalian, murid-murid orang-orang Kristen mula-mula itu berkata, ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami tahu kami diancam, kami tahu kami sedang menghadapi masalah, tetapi kami tidak memperhatikan, kami tidak terlalu pusing dengan masalah itu, tapi kami memandang kepada Tuhan yang empunya langit dan bumi, sarwa sekalian alam, yang menciptakan setiap kami dan mengatur semuanya dengan tidak pernah bersalah. Engkaulah Tuhan yang maha berdaulat, maha kuasa. Kami memandang kepadamu. Saudara-saudara sekalian, seringkali dalam menghadapi masalah, dalam pergumulan hidup, kita itu terlalu banyak memandang masalah itu. Kita ketakutan karena masalah itu. Kita jadi putus asa karena masalah, atau kita mengambil langkah-langkah yang keliru karena kita ini berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk keluar dari masalah. Saudara-saudara sekalian, orang-orang yang percaya itu, mereka juga menghadapi masalah sama seperti kita semua. Bahkan mereka itu bertaruh nyawa untuk memberitakan Injil. Tapi dari mana mereka mempunyai keberanian dan langkah-langkah yang benar dalam berani itu? Ketika mereka memandang kepada Tuhan, ketika mata mereka, hati mereka, iman mereka itu memandang kepada Allah, gitu ya. Dikatakan persoalan itu besar, tetapi Tuhan itu jauh lebih besar dari segala persoalan kita. Saudara-saudara, orang-orang ini mengerti kepada siapa mereka percaya. Mereka memandang kepada Allah. Dan itulah kekuatan yang pertama yang membuat mereka berdoa. Mereka tidak bingung bagaimana menyelesaikan masalah, menghadapi ancaman, tetapi mereka semua bergandengan tangan, berlutut berdoa, karena mereka memandang kepada Tuhan yang mempunyai segala sesuatu. Yang kedua, saudara-saudara, mereka bukan cuma mengenal Tuhan yang Maha Kuasa, tapi mereka mengenal firman Tuhan, ya, mengenal rencana Tuhan, mengenal janjinya. Mereka mengenal firman Tuhan ini. Dikatakan di ayat yang ke-25 sampai 26 itu. Itu adalah Mazmur pasal 2, saudara-saudara ya. Dikatakan, engkau berfirman lewat Daud hambamu, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka yang sia-sia, raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Waktu itu yang diurapinya itu Daud, tetapi mereka menafsirkan bahwa yang diurapinya itu adalah Yesus Kristus. Siapakah yang berkumpul bangsa-bangsa dan suku bangsa ini? Nah, kalau kita baca di situ, saudara, kita akan menemukan bukan bahwa yang berkumpul itu siapa? Ada Herodes, rajanya orang Yahudi. Ada Pontius Pilatus, itu rajanya orang Romawi atau penguasa Romawi. Ada bangsa-bangsa yang mana? Bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, orang Yunani, orang yang lain-lain. Lalu ada bangsa-bangsa dari suku Yahudi, lengkap sudah. Artinya apa?
seluruh dunia menyerang mereka, gitu kan ya, menyerang mereka. Tetapi apa yang diingat oleh murid-murid ini? Mereka diingatkan akan firman Tuhan yang dikatakan dalam Mazmur pasal 2 itu begini sebetulnya ya. Tuhan itu mentertawakan, gitu ya. Ketika bangsa-bangsa, suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Ya, raja-raja dunia pembesar berkumpul mau melawan yang diurapi yaitu Yesus Kristus. Itu sia-sia. Itu yang membuat mereka itu kuat, saudara. Mereka berani. Kenapa? Mereka tahu firman Tuhan. Daud mengalaminya waktu itu. Tuhan, Engkau berkata pada nenek moyang kami ketika mereka dikepung oleh semua bangsa itu. Tuhan mentertawakan. Sia-sia. Tidak ada usaha manusia bisa melawan Tuhan dan yang diurapinya. Lalu mereka berkata, dan sekarang di sini Tuhan, kami juga diancam. Tetapi kami tahu, seperti para pembesar, para raja, suku-suku bangsa itu sia-sia melawan Daud yang kau urapi. Mereka pun akan sia-sia melawan Yesus Kristus yang kau urapi. Dan kami yang memberitakan kuasa dan kebenaran dan Injil kabar baiknya itu. Saudara-saudara, apa yang membuat kita berani? Kalau kita mengerti firman Tuhan. Saudara-saudara, pengetahuan akan Allah, pengenalan akan firman Tuhan itu membuat kita jadi jernih memandang segala sesuatu. Ketika ancaman itu besar, firman Tuhan dan janji Tuhan dan rencana Tuhan itu, kita yakin itu yang terjadi. Orang boleh berpendapat apa aja, orang boleh mengusahakan apa aja, yang terjadi rencananya siapa? Tuhan. Yakin bukan? Amin bukan? Saudara-saudara, kita boleh merencanakan segala sesuatu, yang terjadi rencana siapa? Tuhan. Betapa indahnya kalau kita mengerti rencana Tuhan, mengerti firman Tuhan, mengerti ajaran Tuhan. Pada waktu itulah kita jadi jelas kepada siapa kita mesti berpegang. Kita tidak akan ribut dengan mengusahakan segala cara untuk lolos, mengusahakan cara untuk bagaimana mengatasi ancaman-ancaman. Tidak. Tetapi kita memandang kepada Allah, menemukan kekuatan, lalu berpikir dengan jernih, dengan jelas, tidak dibingungkan. Dan kita mengambil langkah yang benar. Langkahnya apa, saudara-saudara? Bagian yang ketiga kita mengerti bukan bahwa ketika mereka itu mengenali itu, lalu mereka jadi tahu bagaimana mereka mesti bertindak, apa yang mereka minta, apa yang mereka doakan, saudara-saudara. Mereka meminta apa yang Tuhan inginkan. Mereka meminta apa yang Tuhan rencanakan. Mereka meminta apa yang menjadi isi hati Tuhan. Yaitu apa? Ya Tuhan, sekarang ulurkanlah tanganmu, berikanlah kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu, berikanlah kami kekuatan untuk menyembuhkan orang, mengadakan mujizat di dalam nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Saudara-saudara sekalian, keberanian itu bukan cuma membuat mereka berani menghadapi masalah. Keberanian yang kudus, yang benar itu membuat mereka mengatasi masalah itu dengan benar. Mereka tidak memakai kekuatan keberanian itu untuk membalas dendam. Tidak. Mereka tidak melakukan perlawanan dan membuat kekacauan. Tidak. Tetapi mereka mempunyai pikiran yang jernih untuk mengambil langkah seperti yang Tuhan kehendaki. Yaitu apa? Memberitakan kabar baik. Memberitakan Injil. Membawa kebaikan pada orang, menyembuhkan orang-orang, mengadakan tanda dan mujizat. Mujizat apa ini, saudara? Mujizat yang membawa keselamatan pada orang, bukan mencelakakan orang, pasti bukan. Dan itu semua mereka yakini di dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, mereka berdoa dengan keberanian yang kudus. Dan kemudian kita membaca di ayat yang terakhir, bukan? Dan ketika mereka sedang berdoa itu, dengan pengenalan yang benar tentang Allah, dengan pengenalan yang benar tentang firman Tuhan, dengan pengenalan yang benar tentang keinginan dan hati Tuhan,
mereka membuat tempat mereka berdoa itu bergoyang. Dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan, maka bergoyanglah fondasinya itu ya, sampai bergoyang. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dan saudara-saudara, kalau kita membaca pasal berikutnya nanti minggu depan dikhotbahkan, banyak orang menjadi percaya. Saudara-saudara sekalian, doa itu sungguh luar biasa. Doa yang didasari keberanian yang benar di hadapan Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, saya mau membahas sedikit tentang doa ini. Kalau saya merenungkan bagian doa ini ya, saya rindu kita bisa berdoa seperti itu, saudara. Di tengah pergumulan kita melawan COVID-19 ini, di tengah kerinduan kita untuk membangun gereja Tuhan, kita mungkin merasa ini kok lama ndak ibadah, nanti gereja apa bisa ya kalau udah ibadah lagi, kumpul banyak orang lagi, jangan-jangan pada terhilang, hilang ke gereja-gereja yang lain, gitu kan? Banyak kekhawatiran kita, saudara-saudara sekalian. Lalu apa yang mesti kita lakukan, saudara-saudara ya? Saudara-saudara, saya rasa firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk kita mesti berdoa. Doa itu adalah kekuatan yang terbesar bagi gereja untuk menggenapi rencana Allah. Saya harus mengakui, saudara ya, kadang-kadang saya ini doa misi dengan teman-teman misi, ada perasaan yang saya sadari kadang-kadang saya itu merasa saya tidak lakukan apa-apa, cuma berdoa, menyebut nama-nama, mendoakan teman-teman di ladang misi. Kok tidak bikin apa-apa ya, rasanya begitu ya. Kadang-kadang kita tidak rasa percaya gitu. Kita ini lebih percaya pada semua usaha gitu ya. Persembahan misi yang banyak gitu ya. Penelitian, survei. Saudara, pada masa Covid ini banyak bikin survei kan. Kita bisa melihat banyak orang bikin survei bagaimana gereja bertumbuh, ibadah online dan sebagainya itu ya. Kita berusaha mengusahakan alat-alat untuk bikin ibadah yang baik, pen yang bagus dan sebagainya. Bahkan kita ini berusaha untuk mencari pembicara gitu ya, hikmat manusia untuk membuat gereja ini bertumbuh dan berhasil. Nah, kita itu lebih percaya itu daripada doa, bukan? Sejujurnya begitu, bukan? Saudara-saudara, harus diakui begitu juga ya. Saya pun tidak lepas dari itu. Kadang-kadang ada pergumulan itu ya. Kadang-kadang jadi sebagai hamba Tuhan itu saya ada stresnya sendiri. Karena kadang-kadang majelis atau hamba Tuhan yang lain bilang, Musa kita mesti gini, mesti gitu. Wah, khotbahnya kurang bagus, kurang semangat, tidak kayak si A, si B. Aduh, saudara-saudara, saya tuh bisa merasa saya ini siapa begitu ya. Saya tidak bisa apa-apa gitu, saudara-saudara. Benar ini. Sesungguhnya bisa ada stresnya sendiri gitu ya, di dalam tekanan-tekanan untuk membuat gereja ini maju, bertumbuh. Ya, saya juga rindu, saudara-saudara, gereja kita bertumbuh jadi besar tuh iya gitu ya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, sesungguhnya Tuhan itulah yang mempunyai langit dan bumi, itu yang mempunyai gereja ini, yang mempunyai gerejanya. Dan sesungguhnya kita tidak bisa mengerjakan apapun untuk menambahi rencananya dalam gereja ini. Apa yang bisa kita lakukan? Kita mesti berdoa supaya kita mengenali semua rencana Tuhan. Kita mesti berdoa dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Dan kalau Tuhan bekerja, saudara-saudara ya, goyanglah gereja kita. Penuhlah kita dengan Roh Kudus. Dan Tuhan sungguh akan membangkitkan umatnya. Saudara-saudara sekalian, mari kita merenungkan kebenaran ini. Mari kita membawa hidup kita ini kepada keberanian yang benar itu. Keberanian kita ketika kita mengenali siapa yang kita sembah, siapa yang kita percayai, siapa yang membuat kita ini bertumbuh di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Siapa yang mempunyai kuasa untuk menyembuhkan, untuk menumbuhkan, untuk membangkitkan orang mati. Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, mari kita mengambil aplikasinya dari apa yang kita renungkan. Saya mengajak saudara memikirkan dua hal. Yang pertama, di tengah-tengah pergumulan saudara, saya tidak tahu pergumulanmu apa.
Saya tidak tahu apa yang saudara rindukan. Mari kita tidak terlalu pusing dengan pergumulan itu, tapi pandanglah Tuhan. Berdoalah kepadanya dan melangkahlah dengan berani. Tidak usah takut menghadapi tantangan, tetapi melangkahlah dengan berani di dalam tuntunan firman Tuhan, di dalam tuntunan, di dalam permohonan akan kuasa Tuhan menyertai saudara. Berdoalah, Tuhan, kiranya melalui pergumulan saya ini, iman saya dikuatkan dan Engkau dipermuliakan. Jadikanlah saya saksimu. Tuhan akan memberkati saudara. Dia hidup, dia sungguh hidup. Saudara akan melihat kuasanya kalau engkau sungguh percaya kepadanya. Yang kedua, saya mengajak saudara untuk berdoa bersama-sama. Setiap Selasa kita sekarang ada kebaktian doa online jam 7. Dimulai dengan PA dulu jam 6, lalu nyambung jam 7 kita akan berdoa bersama-sama. Saudara, saya bersyukur kemarin sudah beberapa orang ikut. Mungkin ada 10 orang yang ikut kemarin ya secara online. Saya berharap saudara-saudara kita mulai lagi berdoa bersama-sama. Karena doa itulah yang akan menuntun kita, menguatkan kita, membawa kita kepada kuasa Tuhan. Dan kalau kuasa Tuhan itu yang nyatalah satu-satunya jalan, gereja akan ditumbuhkan, hidup kita dipulihkan, dikuatkan, dan kita semua akan mendapat berkat. Saya mengundang teman-teman untuk ikut berdoa bersama-sama setiap Selasa. Dan setiap hari kita mengirim pokok-pokok doa. Saya percaya saudara mendoakannya dengan sungguh-sungguh di rumah. Saya tahu saudara-saudara, kalau kita berdoa dengan sungguh di hadapan Tuhan, dengan percaya pada Dia yang mempunyai langit dan bumi, dengan berpegang pada firman Tuhan, dengan mengarahkan diri pada hati Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan, Tuhan akan bekerja. Tuhan kiranya akan memberkati kita dan menuntun kita di jalan yang benar. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Buatlah kami bukan hanya menjadi pendengarnya, tapi buatlah kami sungguh mempercayainya, dan tuntunlah kami untuk melakukannya. Dan kiranya Tuhan, ketika kami melakukan kebenaran ini, ketika kami belajar makin mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh, ketika kami sungguh-sungguh membawa diri kami bertekun dalam doa, Engkaulah akan menuntun kami untuk menemukan sukacita kami menjadi murid-Mu. Dan biarlah hidup kami ini boleh memuliakan nama-Mu, dan sungguh gereja Tuhan akan Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama sekarang melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan sebelum Dia disalibkan, supaya waktu kita berkumpul, kita memecah roti, kita minum anggur, mengingat akan Dia. Kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian, Ingatlah Aku. Di
akan kami lakukan ya Tuhan. Apa yang Kau perintahkan kepada kami sebelum Engkau disalibkan, supaya setiap kali kami berkumpul bersama-sama, kami memecah roti dan meminum anggur, mengingat Engkau yang mengasihi kami. Saat ini kami bersama-sama datang kepadamu, baik kami yang di tempat ini maupun yang di rumah. Biar kami menghampiri meja perjamuan ini menjadi tanda persekutuan kami di dalam tubuh-Mu yang sudah dipecahkan bagi kami, di dalam darah-Mu yang sudah dicurahkan bagi kami. Berkatilah kami Tuhan dan satukanlah kami. Kami mau menerimanya, mengingat Engkau yang sudah mengasihi kami. Berkati semua kami Tuhan. Ingatkanlah kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan menyerahkan perjamuan kami ini. Amin. Saudara-saudara, pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengumpulkan murid-muridnya, kemudian Dia mengajak mereka untuk melakukan perjamuan kudus. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Makanlah, setiap kali kamu melakukannya, engkau mengingat akan aku." Kemudian Tuhan mengambil cawan setelah makan dan berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku, darah yang ditumpahkan bagi keselamatan banyak orang, bagi pengampunan dosa. Minumlah, setiap kali kamu melakukannya, engkau mengingat akan aku." Setiap kali kita makan roti dan minum dari cawan Tuhan ini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Biju. Mari kita mengangkat roti di tangan kita. Kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk tubuh yang sudah dipecahkan bagi kami, supaya kami beroleh selamat. Kami bersyukur kepadamu, kami menerimanya dengan segala ucapan syukur. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam pergumulan kepergumulan kami. Engkau menjadi satu dengan hidup kami, menuntun kami di jalan-Mu. Tuntunlah kami di jalan yang benar. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita makan bersama-sama roti yang melambangkan tubuh Kristus. Mari kita mengangkat cawan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk darah yang dicurahkan supaya kami beroleh selamat. Sekarang tuntunlah kami supaya darah yang mulia itu tidak sia-sia menyelamatkan hidup kami, tetapi kami membawa hidup kami ini untuk memuliakan nama Tuhan yang lebih dahulu sudah menuntun kami dalam kemuliaan itu. Berkatilah kami. Pakailah kami menjadi alat-Mu, memberitakan Injil, membawa kasih Tuhan kepada sesama kami, sampai kami nanti pulang ke surga, bertemu dengan Engkau, Juru Selamat, yang sudah begitu mengasihi kami dengan darah yang dicurahkan ini.
Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami menerima dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita minum anggur yang melambangkan darah Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami untuk melakukan perjamuan semasa kami di dunia ini. Supaya setiap kali kami melakukannya, kami mengingat Engkau yang sekarang di sorga menantikan kami. Kami menanti waktunya Tuhan, kami akan bersama-sama dengan Tuhan menikmati perjamuan kudus yang abadi waktu kami pulang ke rumah yang kekal nanti. Sampai pada waktu itu, tuntunlah hidup kami, supaya kami ini hidup seturut kehendak-Mu, membawa kebaikan dan kasih-Mu pada sesama kami. Dan biarlah hidup kami ini menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan sungguh nanti kalau kami pulang ke sorga, bertemu Tuhan, kami bersuka cita atas apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam seluruh perjalanan hidup yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami ini. Terpujilah nama-Mu, berkatilah semua umat-Mu Tuhan, demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Demikian perjamuan kudus, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah apa yang sudah kita lakukan, itu boleh menguatkan kita, sehingga kita boleh semakin yakin Allah begitu mengasihi kita. Hal itu juga membuat kita boleh menyatakan komitmen kita untuk setia kepada Allah. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Kita boleh mengirimkannya melalui rekening gereja. Apabila kita kesulitan, maka kita boleh mengumpulkannya terlebih dahulu. Dan setelah itu, kita boleh mengantarkannya ke gereja atau kepada pengurus gereja. Kita akan mengiringinya dengan menyanyikan pujian, "Oh Yesus, kasih." Bapa kami yang di surga, kami menyadari bahwa apa yang kami berikan itu adalah berasal dari Engkau. Kami membawanya dengan kerendahan hati dan memohon Engkau yang menerima, dan biarlah itu boleh digunakan untuk melakukan pelayanan-Mu. Tuhan, Engkau yang kuduskan. Dan Engkau jugalah yang menolong kami, agar kami sadar, kami juga harus memberikan diri kami ketika kami menjalani hidup kami. Karena kami adalah milik-Mu. Biarlah kami boleh mempersembahkan hidup kami, hari demi hari yang kami lalui. Bapa,
Kami saat ini juga mau berdoa untuk menyerahkan keadaan kami. Kami tahu Tuhan di dalam masa ini, keadaan ekonomi dunia mengalami resesi. Banyak sekali negara-negara yang mengalami kesulitan. Pengusaha-pengusaha mengalami kemandekan. Usaha pekerjaan ada yang bahkan diliburkan. Bapa, kami memohon kepadamu, Engkau yang menolong kami untuk menjalani keadaan ini. Selain keadaan ekonomi, pandemi virus corona yang belum selesai, sekarang kami memasuki lagi pergantian musim. Tuhan, seringkali perubahan cuaca ini membuat tubuh kami menjadi lemah, membuat banyak penyakit yang bermunculan. Karena itu Tuhan kami mohon kepadamu, biarlah Engkau yang menolong, khususnya menolong pemerintah untuk boleh menangani keadaan ini. Beri mereka hikmat, kesungguhan hati untuk memikirkan cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan, mereka yang sakit, mereka yang lemah tubuh, mereka yang sudah tua. Tuhan, Engkau juga kuatkan mereka. Dan setiap kami memohon Engkau berikan iman, sehingga di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hidup, kami yakin Engkau beserta dengan kami. Bahkan Engkau ingatkan kami untuk boleh menjadi saksi-Mu, untuk hidup di dalam doa kepadamu, memohon kepada Engkau. Tuhan, tolong kami, jangan biarkan kami jatuh di dalam dosa, tetapi jadikan kami alat-Mu, alat untuk memuliakan nama-Mu. Kami memohon Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah sampai di dalam penghujung di dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama mengembalikan segala hormat dan pujian kita kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan marilah kita menerima berkat Tuhan di akhir ibadah ini. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, hidup memuliakan Tuhan, hidup menjadi berkat bagi sesamamu, menemukan sukacitamu di dalam mengikut Dia dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati saudara-saudara.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, demikianlah kita sudah bersama-sama mengikuti ibadah dan perjamuan kudus pada hari ini. Saat ini mari kita boleh memperhatikan beberapa pengumuman. Kami sangat senang sekali kita boleh beribadah bersama-sama, walau kita berbeda tempat. Tetapi bersyukur dengan adanya teknologi, kita boleh bertemu secara virtual. Pengumuman yang pertama, yaitu berita duka. Ibu Chang Siu Ing sudah dipanggil oleh Tuhan pada tanggal 26 Juli tahun 2020 di Rumah Sakit RKZ. Dan jenazahnya sudah dikremasikan pada tanggal 29 Juli di Krematorium Sentong, Lawang. Selanjutnya, mari kita juga memperhatikan beberapa kegiatan gereja secara online. Ibadah umum minggu depan, ini sekolah minggu, komisi anak, demikian juga mengajak kita boleh mengikuti PA dan persekutuan doa. Kita akan menggunakan aplikasi Zoom, dan kita boleh berdoa bersama-sama, mengajak jemaat untuk ikut. Demikian juga Jumat ini, kita ada komisi wanita, serta hari Sabtu, kita ada persekutuan pemuda remaja. Bapak Ibu sekalian, kiranya kita boleh bersama-sama di dalam masa pandemi ini, kita terus meningkatkan kerohanian kita dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada secara online. Tuhan memberkati kita semua.